Yang jelas kakek itu tidak perlu ngemis-ngemis ke Al-Quran mengatakan bahwa mengklaim bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72 dan 73 itu jelas sekali, laqad kafara alladzi qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, ya kan? Bahwa orang-orang yang mengatakan Isa Al-Masih ibnu Maryam itu Oke, kita gimana kalau bahas, kan orang Muslim mengatakan mencintai Yesus. Nah, seperti apa sih ya orang sahabat saya ini, sampai di mana mencintainya Yesus atau Isa Al-Masih itu? Oke kakek, akan saya jawab ya. Ini dengan dalil dari kitab kakek sendiri, supaya kakek mengimani. Bagaimana cara mencintai Yesus, bagaimana cara mengasihi Yesus itu ada pada Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan bagaimana cara mengasihi Allah menurut Yesus? Silahkan kakek buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Dan inilah tandanya jika kita mengenal Allah, yaitu kita mengikuti segala perintahnya. Kenapa seperti itu? Karena untuk masuk, untuk mendapatkan tiket surganya Allahnya Yesus, maka dia harus menuruti segala kehendak Bapa. Itu ada pada kitab lain, yaitu kitab Matius pasal 7 ayat 21. Kitab Matius pasal 5 ayat 20. Nah, saya kan mau bahas ya seperti tanggapan Anda, bagaimana cara Anda, seperti apa dan sampai di mana Anda mencintai Isa. Ya, memang jelas ayat yang kamu sebut itu bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Demikian. Loh, itu kan poin utama, kek. Poin bagaimana caranya kita mencintai Yesus. Maaf ya, kek, aku sambil makan. Bagaimana kita mencintai Yesus itu harus mengikuti segala perintahnya. Itu kata Yesus seperti itu. Karena apa? Dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat 17 juga disebutkan oleh Yesus bahwa kerajaan surga itu hanya bisa didapat dengan mengikuti segala perintah. Kan? Makanya pada Matius pasal 7 ayat 21, syarat masuk surga itu harus mengikuti segala kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu diantaranya ada di dalam The Ten Commandment. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Makanya ketika Bapa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, maka itu jelas melanggar hukum-hukum yang ada di dalam The Ten Commandment. Nah, jika kakek menanyakan bagaimana caranya umat Islam mengasihi Yesus, maka jawabannya adalah dengan mengikuti perintahnya, mengikuti ajarannya, gitu ya. Apa sih ajaran Yesus? Ya banyak di dalam Bibelmu. Yesus mengajarkan bagaimana sholat, bagaimana menyembah Allah, bagaimana ritual-ritual keagamaan yang dia lakukan seperti bersunat dan lain sebagainya. Itu kan salah satu ajaran dari Yesus. Maka dengan mencintai dengan mengikuti ajarannya, otomatis itu sudah masuk kategori
mencintai Yesus, mencintai Isa Al-Masih. Ketika Yesus beribadah dengan cara sujud, dan itu ada banyak sekali ayatnya di dalam Bible. Muslim pun sujud, ibadahnya dengan cara sujud. Menyembah siapa? Menyembah Allah, bukan menyembah Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya gitu. Itu salah satunya saja. Nah, kakek, mencintai Yesus itu tidak cukup hanya dengan mengucap di bibir saja, karena Yesus mengatakan percuma kalian memuliakan aku dengan bibir, tetapi ajaran yang kalian ajarkan, ibadah yang kalian lakukan itu perintah manusia, gitu kan. Itu jelas sekali bahwa Yesus itu menginginkan orang-orang yang mengaku mengikutinya itu mengikuti pula sunnah-sunnahnya, mengikuti pula ajaran dan ritual-ritual yang dia lakukan dalam rangka menyembah kepada Allah yang Esa. Iya Bu, iya, saya setuju sekali dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang gimana tanggapan Ibu tentang kitab Anda? Sampai di mana Anda mencintai Isa Al-Masih, mempercayai Isa Al-Masih. Nah, kita kan mungkin Anda mau menyampaikan sama saya sampai di mana Dita mencintai Isa Al-Masih itu, dan sampai di mana pengetahuan yang Anda temukan dalam kitab Anda bahwa Isa Al-Masih itu melebihi daripada yang lain dengan nabi-nabi yang lain, gitu Bu. Nah, bagaimana cara mencintai? Sejauh mana kami mengimani? Ya, kami mengimani para Rasul Allah, termasuk Isa Al-Masih ini. Isa Al-Masih di Al-Quran itu kedudukannya hanya sebagai Rasul Allah, tidak lebih. Jadi, kalau kakek nanya sejauh mana, maka jawaban saya mudah sekali, bahwa kami mengimani, mencintai Isa Al-Masih itu hanya sebagai seorang Rasul Allah, dan kami menempatkan Isa Al-Masih itu pada kedudukan yang semestinya sebagai seorang utusan Allah, seperti nabi-nabi yang lain, seperti rasul-rasul yang lain. Nah, kalau memang kamu mencintai semua nabi-nabi itu, Dita, apakah sama derajatnya ya dengan nabi-nabi yang lain dengan Isa? Ya, tadi di atas saya mau sempat sampaikan ya dengan teman kita, apakah ada dalil bantahannya dengan nabi-nabi yang lain itu yang berani bahwa dia itu adalah kalimatullah, ya. Nah, itu Ibu kasih ayat bantahannya bahwa semua nabi-nabi itu sama. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan dalilnya, berarti Anda sudah salah, ya, menyembah nabi yang lain. Kamu sudah salah menyayangi nabi yang lain. Sedangkan Isa Al-Masih itu ya adalah kalimatullah. Itu salah satu contoh. Nah, Andinda Dita, jangan sampai salah junjungan yang kamu sembah dan yang kamu cintai, begitu. Coba kasih dalil bantahannya, Bu. Loh, yang dimaksud dengan Isa Al-Masih sebagai kalimatullah itu memang begini, kayak memang Isa Al-Masih itu diciptakan dengan kalimatullah, dengan kalimat Allah, dengan kehendak Allah. Nggak usah ditafsirkan berlebih-lebihan, nanti kakek tersesat. Kami sebagai muslim itu menempatkan Isa Al-Masih sesuai dengan kedudukannya, secara semestinya, gitu loh. Nah, kalau Anda menuhankan Isa Al-Masih itu hanya sebatas asumsi Bapak.
penafsiran secara asumtif saja, karena di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible tidak pernah ada dalil yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus itu Tuhan. Itu tidak ada di dalam, baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Itu memang tidak ada sama sekali. Nah, kalau kakek menafsirkan seperti itu, maka artinya itu kakek menafsirkan secara self-proclaim atau asumtif. Nah, yang saya mau inginkan kepada Dita, karena kamu mengatakan kamu percaya kepada nabi-nabi semuanya, nah, ya termasuklah nabi-nabi Allah menurut Dita. Nah, sekarang saya bantah, saya katakan tidak semua nabi-nabi itu sama dengan Isa Al-Masih, karena Dita tidak bisa menunjukkan dalilnya, ayat bantahannya, ya, seperti Isa Al-Masih itu yang dinyatakan di kitab Anda bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah. Ya, seandainya Dita bisa kasih dalilnya, ayat bantahannya, maka kalimatullah itu batal di dalam diri Isa Al-Masih. Gitu. Nah, coba kasih dalil ayat bantahannya sama saya. Ya, karena tidak semua nabi-nabi itu dicintai. Ya, tidak semua. Kenapa? Saya katakan karena nabi-nabi yang lain itu orang berdosa, sama dengan Dita dan saya. Tetapi Isa Al-Masih itu lebih daripada itu. Karena kenapa? Dia adalah kalimatullah. Nah, coba kita jangan pakai asumsi, Bu. Ya, Dita, jangan pakai asumsi. Karena kan panduan kita, ya, itu berdasarkan kitab, berdasarkan dalil dan ayat. Saya selama ini kan selalu diskusi dengan Anda. Saya tidak mau asumsi, saya tidak mau pikiran seperti yang dipikirkan oleh manusia. Saya mau apa yang dinyatakan dengan dalil dalam kitab tersebut. Nah, kita sekarang mencari dalil ayat bantahannya. Kalau ketemu, berarti gagallah bahwa bukan hanya Isa Al-Masih itu kalimatullah, karena ada nabi-nabi yang lain. Kira-kira begitu. Coba kasih dalil bantahannya, Dita, supaya Dita tidak tersesat, salah menyembah, salah mencintai seseorang, gitu. Isa Al-Masih sebagai kalimatullah bukan berarti Isa Al-Masih adalah Tuhan. Tidak ada di situ kata bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan, tidak ada. Musa kalamullah bukan berarti Musa Tuhan. Isa kalimatullah bukan berarti Isa Al-Masih ini Tuhan. Gitu loh, Kak. Dan kalau kakek menanyakan bantahan, di dalam Al-Quran sudah jelas sekali itu tertulis bahwasanya orang-orang yang menuhankan Isa Al-Masih itu kafir. Jadi kakek ini termasuk orang-orang kafir karena kakek menuhankan Isa Al-Masih. Tentu saja kakek nggak bisa menggabungkan antara Alkitab dengan Al-Quran karena jelas sekali bedanya. Al-Quran itu berisi wahyu Allah. Alkitab itu cuma kitab wartawan. Kitab wartawan Yunani yang ngobrol sama orang-orang Israel. Coba dibaca itu Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3 di situ. Nggak bisa kakek itu mau menyamakan atau menggabungkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Bedalah tulisan manusia dengan wahyu Allah. Masalahnya, Bu, tujukan dalilnya, ya, yang seperti yang punya
dalil dalam diri Isa, ya. Karena Isa itu kalamnya Allah, kalimatullah, ya. Nah, Anda kasih dalil bantahannya sama saya. Itu yang saya inginkan di kitab Anda, bahwa Anda ini membantah apa yang saya sampaikan, bahwa itu tidak benar ada nabi yang lain yang sama, ya, yang sama seperti apa yang ditunjukkan kepada diri Isa Al-Masih. Nah, itu baru dialog dan yang santun, Bu. Karena kalau Ibu tidak bisa membuktikan dalilnya sama saya, artinya saya tidak salah mengutip kitab Anda bahwa memang benar, tidak terbantahkan, bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita nanti mau ke dalil-dalil yang lain tentang diri Isa, ya, menguatkan di kitab Anda, ya, bahwa Isa itu melebihi daripada nabi-nabi yang lain, karena nabi-nabi yang lain itu keturunan Adam dan Hawa, ya. Karena Isa Al-Masih itu, ya, adalah roh, ya. Dan saya tidak akan mau membahas ke sana. Saya membutuhkan dulu bantahannya dengan kalimat tulah, kalamnya Allah. Ada enggak nabi-nabi yang lain punya dalil yang berani mengatakan seperti demikian? Tolong Ibu kasih bantahannya. Nah, di sini juga kakek pelin-pelan. Kakek bilang tidak bisa menggabungkan antara Alkitab dengan Al-Quran, tetapi kakek ngemis-ngemis Al-Quran untuk menuhankan Isa Al-Masih. Padahal di dalam Al-Quran jelas-jelas tertulis bahwa kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah, gitu. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, bahwa Tuhan itu satu di antara yang tiga, gitu. Nah, di sini Andinda Dita salah menafsirkan. Kenapa saya tidak bisa menggabungkan? Karena nanti gagal paham, ya. Anda gagal paham kalau kita gabungkan Alkitab ke Al-Quran dan kita tidak menemukan jawaban yang benar di sana, ya. Saya akan mau terus terang saja, karena di Al-Quran itu kan semuanya diambil di Alkitab, ya, di Alkitab. Makanya saya katakan supaya Anda tidak gagal paham, untuk mengerti dan memahami, kita pakai Al-Quran. Karena yang kita bahas tadi Isa Al-Masih, seperti topi yang di atas atau tema yang di atas. Nah, Anda harus tunjukkan bantahannya sama saya, karena saya kan kutip dari Al-Quran dan Anda kasih dalil bantahannya dengan Al-Quran. Nah, saya akan mau menjelaskan kepada Anda, ya, saya mau tambah, ya, bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, karena dinyatakan di kitab Anda yang Anda imani, Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang kudus sepanjang abad dan tidak bisa disentuh oleh setan. Anda buka, ya, di kitab Anda HSB 1439. Nah, coba, ya, coba Anda buka begitu. Nah, kalau kakek itu tidak mau menggabungkan antara Alkitab dengan Al-Quran, itu nggak masalah bagi kami. Yang jelas kakek itu tidak perlu ngemis-ngemis ke Al-Quran, mengatakan bahwa, mengklaim bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Karena di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 72 dan 73 itu jelas sekali, laqad kafara alladzi qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, ya kan? Bahwa orang-orang yang mengatakan Isa Al-Masih ibnu Maryam itu adalah Tuhan, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Nah, pada ayat selanjutnya juga tertulis, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalisa. Nah, di situ juga jelas sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah
adalah salah satu dari 3 gitu. Seperti konsep yang ada di dalam gereja kakek. Maka kakek itu termasuk orang-orang kafir menurut Al-Quran. Karena apa? Karena kakek menuhankan Isa Al-Masih. Nah, itu kan menurut pendapat Anda. Inilah yang tidak sesuai dengan kitab Anda, dengan tidak terjawab. Nah, kenapa di kitab Anda mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah? Itu dulu Anda harus tegaskan. Ya, kalau memang yang menyebut Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, adalah orang kafir, kenapa dia mengatakan di kitab Anda bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah? Kalau Anda bisa membantah bahwa ada nabi-nabi yang lain yang berani, ya, ada dalilnya yang mengatakan bahwa nabi tersebut adalah kalimatullah, kalamnya Allah, ya, maka memang benar yang menyebut Isa Al-Masih itu adalah Tuhan adalah kafir. Kalau tidak, berarti Anda tidak bisa mengatakan, karena tidak sesuai dengan jawaban dengan kitab Anda yang Anda tunjukkan. Ya, karena kitab Anda tidak nyambung dengan dalil-dalil yang telah tertulis, Anda tidak bisa mengatakan bahwa yang menyebut Isa Al-Masih itu adalah kafir. Nah, kita kembali ke semula. Anda kasih ayat bantahannya sama saya. Ada enggak nabi-nabi yang lain? Karena kamu kan mencintai nabi-nabi yang lain. Malah pun lebih mencintai Nabi Muhammad daripada Isa Al-Masih. Ada enggak salah satu contoh bahwa nabi-nabi tersebut adalah kalamnya Allah, kalimatullah? Nah, kita kan harus terbuka dengan kitab-kitab Anda. Saya bukan mengemis-ngemis. Ya, saya tidak pernah mengemis-ngemis dengan kitab Anda, tetapi saya menunjukkan dan memberitahukan tentang kitab Anda yang sebenarnya karena tidak terjawab dengan dalil-dalil yang sebelumnya. Apa yang tercatat dalam dalil itu. Nah, Anda harus tunjukkan dalil bantahannya. Begitu, Bu. Nah, makanya saya katakan dari tadi, saya bantah argumen kakek yang asumtif ya. Di atas sudah saya katakan bahwa Isa Al-Masih memang diciptakan melalui kalimat Allah. Kenapa? Dengan cara kun fayakun, maka jadilah janin di rahim Maria, gitu ya. Jadi nggak usah ditafsir berlebih-lebih, kayak nanti kamu tersesat. Nah, penafsirannya tidak seperti itu. Kalimat Allah bukan berarti dia itu adalah Allah itu sendiri. Nah, saya mau balik pertanyaan sama Ibu. Ada nggak nabi-nabi yang lain, ya, yang fayakun, ya, yang diciptakan oleh Allah di kitab Anda? Ya, saya mau balik nanya. Nah, karena kalau tidak ada, ya, nabi-nabi yang lain yang seperti Allah, ya, meniupkan rohnya di dalam rahim Maryam, maka Anda sudah salah menyembah nabi-nabi yang lain yang tidak mempunyai jaminan, yang tidak punya dalil dan tujuan. Ya, Anda harus tunjukkan kun fayakun. Ya, kun fayakun itu ditiupkan di dalam rahim Maria, maka jadilah. Nah, sekarang kita mau telusuri, tunjukkan dalilnya. Ya, nabi-nabi yang lain itu contohnya Nabi Muhammad. Ketika Allah, ya, menciptakan Nabi Muhammad, itu ada dalilnya. Kun fayakun, ada enggak? Atau nabi-nabi yang lain langsung ditiupkan di rahim ibunya Muhammad. Ya, begitu. Kalau memang Anda tidak bisa membuktikan, itu udah 2 pertanyaan yang saya masukkan saat ini. Artinya Anda gagal paham. Anda gagal paham, mengerti dan memahami kitab Anda. Ya, jelas-jelas Isa Al-Masih itu kun fayakun yang ditiupkan di rahim Maria. Nah, Anda kasih dalil bantahannya sama saya saat ini. Ada enggak nabi-nabi yang lain seperti Nabi Muhammad? Ketika dia diciptakan datang di muka bumi ini, ada dalilnya yang berkata kun fayakun
tertiuplah di dalam rahim ibunya Muhammad. Ada enggak? Nah, itu Bu. Nah, makanya saya bilang kakek ini nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Kalau kakek itu memang memahami Al-Quran dengan baik, memahami Al-Quran secara sistematis, memahami Al-Quran secara benar dengan akal sehat kakek, dengan hati yang bersih, maka kakek akan membaca Quran surat An-Nisa ayat 171. Di situ dijelaskan bahwa Isa Al-Masih itu hanya seorang hamba Allah. Maka Bani Israel atau para ahli kitab itu dilarang berlebih-lebihan dalam agamanya, sampai memindahkan kedudukan Isa Al-Masih sebagai Nabiullah kepada bingkai ketuhanan, memindahkan bingkai kenabian Isa Al-Masih kepada bingkai ketuhanan. Itulah sikap berlebih-lebihannya para ahli kitab yang disebut dengan kultus individu atau ghulu, yang akhirnya menyesatkan. Nah, kakek meminta ayat pembanding. Oke, silahkan kakek buka Quran surah Ali Imran ayat 59. Di situ jelas sekali tertulis bahwa tamsil atau permisalan dari penciptaan Isa Al-Masih itu sama dengan penciptaan Adam, hanya melalui kalimat Allah, hanya melalui kata kun, lalu jadilah Adam, bukan melalui hubungan biologis antara manusia laki-laki dengan manusia perempuan. Apakah sampai sejauh ini kakek masih belum paham? Tentu saja kakek tidak paham, karena kakek maunya hanya cocokmologi dengan apa yang ada tertulis di dalam Al-Quran. Padahal cocokmologi kakek itu sama sekali tidak benar dan sudah sering saya bantah. Bahwa Isa Al-Masih di Al-Quran tidak pernah dituhankan. Tidak ada satu ayat pun atau satu kata pun yang mendukung penuhanan terhadap Isa Al-Masih. Makanya kami sebagai muslim menempatkan Isa Al-Masih pada kedudukannya, pada porsinya sebagai seorang Rasul Allah untuk Bani Israel. Saya sudah membaca dan saya sudah mempelajari surah An-Nisa 71 itu, Bu. Ya. Karena di sini juga saya punya ya Al-Quran. Di sini saya punya juga Alkitab. Ya. Tetapi Anda tidak bisa memberikan ayat bantahannya sama saya. Karena disitulah ada di kitab salah satu itu ada keraguan-raguan. Ya. Dan pas juga di dalam kitab Anda mengatakan kalau kamu masih ragu-ragu tentang kitabmu, tanyakanlah sebelum kitabmu. Coba ibu buka hati. Ya. Saya sudah mempelajari ismologis, Bu. Ya, saya sudah duduk bangku. Nah, ibu harus buka hati. Ketika Anda tidak bisa memberikan dalil bantahannya bahwa Isa Al-Masih itu ada yang lain yang berani mengatakan, nabi-nabi yang lain yang berani mengatakan bahwa dia adalah kalamnya Allah. Kalimatullah. Ketika ibu tidak bisa kasih ayat bantahannya, berarti saya tidak salah. Ya, mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Masih bilang bahwa saya tidak bisa membantah argumen konyolisme kamu, kakek. Sudah saya bantah berkali-kali itu Quran surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. Di situ jelas sekali bahwa orang-orang yang menuhankan Isa Al-Masih maka dia adalah orang-orang kafir seperti kakek. Nah, kemudian Quran surah An-Nisa ayat 171 itu jelas-jelas mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu hanya seorang hamba Allah yang diciptakan melalui firman Allah yang berisi kehendak. Pembandingnya ada pada Quran surah Ali Imran ayat 59 di mana Allah mentamsilkan bahwasanya Isa Al-Masih itu penciptaannya sama seperti penciptaan Adam, hanya dengan kata kun. Itulah yang dimaksud dengan Isa Al-Masih sebagai kalimatullah.
Jangan bilang saya tidak bisa membantah misionaris seperti kakek. Di ayat ya 72 ini Bu Jamalia, Ibu Dita, ini tidak menguatkan. Kenapa saya katakan tidak menguatkan? Karena di dalil-dalil yang lain yang menyatakan bahwa Allah itu, Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah. Ya, Anda tidak bisa menunjukkan ada nabi-nabi yang lain, ya, yang mengatakan dia adalah kalimatullah. Itulah salah satu kesalahan, atau saya bisa katakan itulah salah satu ya keraguan-raguan. Kenapa tidak bisa ditunjukkan? Karena kamu kan mencintai semua nabi-nabi, termasuk Nabi Mr. M, mencintai juga Nabi Isa. Tetapi di dalam Mr. M tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah kalimatullah. Makanya saya bilang sama ibu kembalilah ke jalan yang benar, yang terjawab dengan dalil, yang bisa ditujukan, dinyatakan dengan dalil itu sendiri. Jangan Anda salah mencintai, nanti kamu gagal paham dan tidak bisa, ya, dan tidak bisa membuktikan bukti bahwa dia mencintai Anda sebenarnya. Lah makanya kakek, masa kakek itu disconnect begitu sih? Kan saya sudah bilang bahwa kalimatullah itu hanya makhluk Allah yang diciptakan melalui firman-Nya, melalui perkataan Allah yang berisi kehendak. Allah berkehendak untuk menjadikan manusia bernama Isa dengan kata kun, maka jadilah Isa. Ingin menjadikan manusia bernama Adam, maka dengan kata kun jadilah Adam. Itu yang disebut dengan kalimatullah. Makanya antara Isa Al-Masih dengan Adam itu sama-sama kalimatullah, diciptakan melalui kalimatullah. Itu maksudnya. Kakek itu kok selalu disconnect sih? Kalau kamu tahu tentang Alkitab itu, pertanyaanmu tidak ngawur. Memang benar, Yesus itu keturunan pezina. Nah, tadi kan Ibu Dita mengatakan dialog santun, sopan, legowo, ya. Tapi Anda jadi tidak santu dialognya, Bu. Saya sedang mengikuti semuanya. Nah, inilah salah satu. Ya, kita kan selalu diajarkan tentang kebenaran, melakukan yang baik. Seandainya Ibu ya mengatakan seperti yang Anda katakan ini, artinya Ibu tidak santun, tidak legowo. Oleh sebab itu Ibu jawab dalilnya. Tadi saya udah bantah di atas, ya, dengan Fernanda. Salam. Kalau memang kamu tahu tentang Alkitab itu, pertanyaanmu tidak ngawur. Ya benar, Yesus itu adalah keturunan pezina. Anak haram sebetulnya Yesus itu. Keturunan anak haram. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak ada yang benar. Dengan siapa dia lahir? Mana ada manusia suci di dunia ini zaman Yesus lahir? Tidak ada. Jadi itulah sebabnya Yesus itu bergelimang dengan lumpur dosa, tapi dia tidak berdosa. Ya, kamu berpaham? Contohlah, karena Alkitab mengatakan tidak ada yang tidak berdosa, semua tidak ada yang benar, semua sudah bersalah. Termasuk wanita manapun tidak ada yang bersih, yang tidak berdosa. Apalagi kakek neneknya si Yesus juga tetap orang berdosa. Siapa yang menyangkal? Tidak ada. Saya pun mengakui itu keturunan dari orang berzina Yesus itu. Iya. Emang apa salahnya? Dan itulah yang diperbaiki oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk berbagi dunia yang rusak ini. Itulah yang akan diperbaiki. Itulah kan? Sudah paham? Maaf Pak, selagi tidak ada dalilnya di Alkitab mengatakan Yesus itu penzina, Anda tidak boleh ngomong demikian. Anda harus dialog sopan. Ya, Anda harus berdialog sopan Pak. Ya,
Saya lebih kasar daripada Bapak dengan kitab Bapak kalau Anda seperti begini caranya. Tapi saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Gitu. Anda harus sopan santun. Dalilnya ada pada kitab Kejadian. Di situ jelas tertulis di mana cerita bahwa Yehuda menzinahi menantunya yang bernama Tamar hingga hamil dan punya anak namanya Peres dan Zerah, yang kemudian itulah yang menjadi nenek moyang Yesus menurut silsilah Yesus di dalam Alkitabmu. Dalilnya itu ada pada kitab Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai ayat 30. Di situ jelas sekali siapa Peres dan Zerah yang di dalam kitab Matius dan kitab Lukas dituliskan sebagai nenek moyangnya Yesus.